Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita bersyukur kepadanya karena kita hidup sampai hari ini karena oleh anugerahnya. Biar kita memuji dan menyembah Dia lebih sungguh-sungguh lagi, karena hanya di dalam namanya saja kita boleh ada sampai hari ini. Terima kasih ya Bapa. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Yesus, Janganlah takut sebab aku menyertai Engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Alasan selamatku hidup. Yesus, Yesus pegang tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendirian. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Hanya kasih-Mu Tuhan memenuhi kami, meneguhkan hati kami Tuhan untuk tetap kuat di dalam Engkau. Engkau alasan Kau harapan kami Tuhan Yesus. Yesus pegang, Oh Yesus yang memegang tanganku. Haleluya. Kami tak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang Setiap hidup kami Tuhan, kami berikan bagi-Mu. ku tak dapat Kami mengakui tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa, jangan tinggalkan kami Tuhan berjalan sendiri. aku. Engkau alasan selamatku hidup. Yesus alasan selamatku Yesus, hidup. Yesus alasan selamatku hidup. mari kita sembah Tuhan. Kau alasan kami. Haleluya. Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan sebab Dia menolong Dia segala-galanya. Haleluya. Engkaulah yang disembah. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depan-Mu? Dan akan kamu ini, seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang mengganti kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat.
yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang besar Tuhan. Sungguh Kau tempat pelarian dalam hidup kami. Haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah kami yang besar Tuhan. Kau Allah kami yang mulia. Kau yang ajaib, yang luar biasa dalam hidup kami. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kami terpesona dan kagum kepadamu Tuhan. Biar segala pujian dan kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan lebih lagi. Allah yang besar, Sungguh Yesus kami kagum padamu. Engkau Allah yang besar, yang mulia, yang kudus. Yesus Di yang atas segala-galanya. membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari kita tinggikan namanya. Seperti Allah yang mulia. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau luar biasa Tuhan dalam hidup Kau kami. Yesus yang Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kita berikan kemuliaan bagi Raja kita yang besar. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Yesus yang layak. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Hanya Kau. Hanya Kau Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak Ku agungkan. Sorak-sorai bagi Raja kita. Kemuliaan, kejayaan, kemasyuran bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Raja kami yang layak terima pujian. Yesus Kristus namanya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Di dalam namamu kami mengucap syukur. Firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami dan terang bagi hidup kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam sukacita, salam kemenangan. Kembali kita bersama-sama dengan Dr. Insinyur Jarod Wijanarko dan hari ini bersama juga dengan Ibu Esther ya. Ini apa? Profesor juga atau masih dokter? Kita kuliah bareng. Kuliah Jadi bareng. insinyur bareng, magister pendidikan bareng, doktoral bareng. Wah, Teman jadi- kuliah terus. Ibu Dr. Insinyur Esther ya. Dan saya percaya bahwa hari ini kita akan terus kembali belajar. Saya ada di Jakarta di rumah Pak Jarod, di mana kita masih membahas tentang layangan putus. Sekarang kita tahu bahwa yang namanya godaan-godaan perselingkuhan, bahkan juga perceraian, KDRT itu terjadi di mana-mana. Dan ingat bahwa masalah pernikahan bukan hanya masalah orang-orang dunia, tetapi justru orang-orang yang rohani, orang-orang yang bahkan terlibat dalam pelayanan. Dan kita seringkali terkaget-kaget
Kenapa? Karena ada pernikahan hamba Tuhan yang ternyata isinya sudah betul-betul kering sekali, tawar, bahkan berujung kepada perceraian. Dan saudara, kita akan gali lagi dan tentunya kita percaya bahwa melalui sebuah ilustrasi bahwa pernikahan digambarkan seperti sebuah layangan. Ya, waktu kecil kita mungkin pernah main layangan atau pernah nonton orang main layangan. Bagaimana layangan itu supaya tidak putus. Dan kita akan belajar. Nah, selamat bertemu ini kembali. Nah, Bu Esther, saya mau tanya nih Bu Esther. Dari sisi wanita, dari sisi ibu, dari sisi istri. Tentunya membangun relasi yang paling kuat itu selain tadi di episode sebelumnya tentang memori pada waktu susah, memori pada waktu berhasil, bisa nikmati bersama, bahkan memori pengampunan. Tentunya kita tahu bahwa benang itu supaya kuat, ini termasuk komunikasi. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi? Nah, Bu Esther sebagai seorang wanita, supaya kita para pria tahu nih, komunikasi seperti apa yang diharapkan oleh seorang istri, seorang wanita? Iya, perempuan itu senang didengerin, Pak. Laki-laki paling susah dengerin. Jadi cuman pengen didengerin aja sebetulnya sih. Nah, masalahnya kadang suami kan satu lemah di telinganya. Ya aku udah tahu. Nah, padahal bukan mau dikasih solusi, kita cuma mau didengerin. Lalu zaman sekarang ini kan suami, ya nggak suami sih, semua orang lebih fokus sama gadgetnya. Jadi tolonglah para suami, kalau istri lagi pengen ngomong gadgetnya taruh sebentar deh. Tuh dengerin tuh. Kecuali kalau lagi nonton program YouTube channel ya, Mesbah Mujizat, jangan dimatiin dulu ya. Nanti selesai itu ya, berantemnya nanti. Oh no ya. Wow, jadi ternyata wanita itu paling pertama bukan soal pinternya suami merayu ya Bu ya. Wow, jadi ternyata banyak kita para pria pikir, oh pokoknya katakannya say, honey, sweetheart. Tapi kalau nggak pernah mau mendengar istri percuma Bu ya. Betul. Wow, jadi yang pertama mau didengar ya, telinga. Jadi mau didengar. Nah, didengarnya seperti apa Bu Esther? Ya, didengerin aja sebetulnya, nggak usah kasih solusi. Sebetulnya istri sudah tahu sih sebetulnya solusinya apa. Itu yang pertama ya. Yang lalu yang kedua, kasih perhatian aja. Misalnya contoh ya, istri itu sudah potong rambut. Terus potong ya. Sudah dipuji nggak? Pak, udah seminggu baru dia sadar. Kamu potong rambut. Ya ilah udah seminggu. Kalau kemarin dia pulang potong aja langsung gitu deh. Langsung gak pakai seminggu dah. Iya. Perhatian. Ya. Atau istri lagi sibuk lah di dapur gitu ya. Ya paling nggak butuh dibantu apa sih gitu. Wah. Kalau misalnya nggak dibantu, misalnya kan ada anak-anak yang mengganggu, kita bawa deh anak ke mall gitu biar nggak ganggu istri kerja, boleh juga. Dan juga pujian Ibu ya. Pujian. Wah. Kalau Tuhan saja selalu ibadah dimulai pujian ya. Jadi kita juga harus. Jadi ternyata wanita itu ingin didengar, kemudian juga mau untuk diperhatikan dan juga mau untuk ditolong ya. Dan juga dipuji. Nah, jadi itu yang kita bisa belajar dari para wanita. Nah, coba kalau para wanita setuju dengan apa yang Bu Esther katakan tadi, coba ya klik di komennya, diklik di komen katakan, saya setuju banget ya, dengan Bu Esther ya. Saya setuju banget ya. Supaya para suami juga lihat saya setuju banget gitu ya, sambil teriak-teriak sambil komen, saya setuju banget ya kan. Nah, sekarang gini Bu Esther, dalam tentunya komunikasi dalam keluarga itu tidak seindah yang dibayangkan. Terkadang orang mau ngomongnya enak, tapi tanpa sadar bisa bentak-bentak, tanpa sadar mungkin kata-kata kasar, atau pemilihan kalimatnya, nadanya yang tidak pas. Nah, tentunya kalau wanita itu kan kalau sampai disakiti dengan komunikasi yang tidak baik. Nah, apa pesan Bu Esther untuk para wanita yang lain? Iya, nah kalau ibu-ibu pengen suaminya dengerin, timingnya harus tepat. Suami itu kalau lagi lapar itu setannya keluar Pak.
Jadi sebelum ngomong kasih makan dulu. Itu yang selalu di Alkitab juga diajarkan. Para pria yang setuju ngomong, saya setuju sekali. Makan dulu baru ngomong. Makan dulu baru ngomong. Makan dulu. Ya kalau seperti sama Esau ya, Yakub sama Ishak. Ishaknya dikasih makan dulu. Iya benar. Berkatnya langsung dikasih. Nah ibu-ibu, Yakub sama Esau betul. kalau suami datang dari kantor gitu kasih makan dulu, nanti pasti dompetnya diserahkan. Dompet dan ATM dan kredit card. Ya artinya kalau sudah makan itu baik hati, penguasaan diri. Karena laki-laki kan kalau memang lapar itu udah pusing aja bawaannya gitu kan. Lagi pusing diajak ngomong gitu kan. Tapi kalau makannya, nah ini bener ya. Ada kan full gospel businessman. Itu punya acara itu lunch meeting, breakfast meeting, dinner meeting. Jadi para laki-laki lah kumpul itu makan dulu. Bahkan ketika kumpul untuk ibadah namanya full gospel itu makan dulu baru ibadah. Sama juga kalau kita mau bangun relasi ya Pak ya dengan orang lain itu kan laki-laki itu ngajak entertain, ngajak makan, yuk ngopi yuk makan yuk gitu. Dia sambil makan ngobrolnya masuk gitu. Nah pulang ke rumah belum makan, langsung diajak ngomong. Apalagi sudah kayak akan 16 ya. Jadi katanya Pak, kata dokter nih, laki-laki itu kalau lapar, kortisolnya naik. Gitu. Lalu kortisol naik ini insulin juga naik. Lalu untuk apa? Karena dia lapar, maka seperti kayak cadangannya itu gulanya dicairkan dulu untuk mengatasi laparnya itu. Tapi sebenarnya kortisolnya juga meningkatkan rasa marah. Makanya kalau laki-laki marah itu kenapa? Laki-laki lapar kenapa gampang marah? Karena kortisolnya banyak. Makanya bener-bener itu bener. Laki-laki itu kalau saya setuju banget dengan kata istri saya gitu ya. Makan dulu baru ngomong. Jangan ngomong kalau belum ngasih makan. Wow, jadi timingnya harus ngerti ibu-ibu ya. Bahwa timingnya harus pas. Kalau lagi suami sudah kenyang, baru ngomongnya enak. Nah, selain soal timing, apalagi Bu Esther dalam komunikasi yang harusnya para wanita tuh ngerti? Ya, sebetulnya yang tadi kebutuhan suami itu apa? Itu harus dipenuhi dulu. Ya, suami itu nggak jauh-jauh dari perut dan di bawah perut. Apakah itu? Amin. Para suami yang setuju. Amin. Setuju banget gitu ya. Jadi kalau perutnya kenyang dan kebutuhan seksnya juga dipenuhi, suami itu pasti baik kok. Jinak langsung ya. Iya. Wow, tapi sementara ada istri berkata, tapi saya juga capek, tapi suami saya kasar sama saya, enak aja kalau saya kasih kebutuhan seks dan sebagainya. Bahkan ada istri-istri membuat seks itu sebagai hukuman. Nah, gimana Bu Esther nasihatnya? Ya, sebetulnya nggak boleh ya, haram seks itu sebagai hukuman. Karena seks diciptakan Tuhan untuk dinikmati bersama-sama, untuk membahagiakan pasangan. Ya. Jadi kalau memang ibu capek, benar-benar capek, yang saya lakukan biasanya saya ngomong jujur sama suami saya, tolong ya, sorry aku hari ini capek sekali, bisa nggak dipijetin dulu? Foreplay dulu. Dengan dipijetin mungkin saya lebih rileks. Ya, atau benar-benar capek nih, saya janji besok deh, sekarang aku nggak siap gitu. Jadi dikasih appointment ya. Iya. Wah, nggak cuma ditolak itu. Iya. Kapan ya, tahun depan wah. Tahun depan nggak apa-apa kalau sekarang 31 Desember. Kalau 1 Januari. Ya. Jadi ternyata wanita harus tahu timing pas dan juga memenuhi kebutuhan suami supaya komunikasinya baik. Nah, sekarang dari sisi Pak Jarod nih sebagai pria, kita sama-sama pria Pak Jarod ya. Sekarang dalam komunikasi tentang relasi tadi seperti layangan supaya kuat. Tentunya kita ini pria itu punya banyak gengsi yang tinggi, pride-nya tinggi. Seringkali kita ini tidak mudah terima masukan dari istri. Ada banyak istri-istri mengeluh bahwa kenapa suami saya kalau orang lain ngomong lebih mau didengar daripada kalau istri saya. Betul apa? Betul ibu-ibu. Nah, kalau betul coba klik di komen lagi. Setuju banget. Ya. Nah, Pak Jarod, apa kiat-kiat pesan Bapak dari bagi para suami supaya bisa membangun komunikasi yang baik? Karena seringkali ketika istri, kita harus ingat ya Bapak Ibu, teman bisa berkhianat. Ya, sahabat bisa berkhianat, tapi percayalah kalau istri yang takut akan Tuhan, ya pasti tidak akan pernah berkhianat. Saya berkata dan saya seringkali mengajarkan bahwa
orang yang paling dapat kita percaya dalam hidup ini selain Tuhan, tapi kalau manusia adalah pasangan kita. Harusnya begitu. Harusnya gitu ya. Ya, kecuali kalau yang gila-gila tadi itu ya. Ya, nah kira-kira apa nasihat Pak Jarod? Ya, saya mungkin bahasnya begini soal komunikasi dan relasi ya. Nah, sering kan dalam pernikahan ini ketika sudah berjalan 5 tahun, 10 tahun, bahkan yang parah baru beberapa tahun, suami istri udah kayak orang asing. Aku tuh nggak ngerti deh apa yang dia mau gitu. Karena nggak ngerti, ada males sih bicara sama dia. Makin males, relasinya makin jauh. Sekali lagi layangan putus kalau itu pernikahan putus nggak tiba-tiba. Putus karena merasa udah nggak nyambung, sudah nggak cocok, ngomong nggak ngerti, mau komunikasi gimana, nggak pernah ngerti. Nah, karena awalnya malas bicara bahkan tidak bicara. Bapak hanyut dalam kegiatannya, mau pelayanan, mau bisnis, mau gereja, olahraga sama orang lain, mancing sama orang lain, khotbah sama orang lain, atau dagang sama orang lain, ngobrol terus. Istri juga begitu, nonton sinetron, pergi sama ibu yang lain, arisan segala macam, ngobrol terus. Suami istri nggak pernah komunikasi, karena nggak pernah komunikasi. Ya pasti lama-lama makin jauh karena yang membangun relasi itu kan komunikasi. Ya. Relasi, saya bilang di episode sebelumnya, membuat komunikasi mudah. Tapi komunikasi juga membangun relasi. Ya. Sebagai contoh nih, saya misalnya ya, kalau tiap hari main gadget, baca sesuatu, kuliah, pelayanan, ketemu orang, sharing, saya berubah dong. Dari sharingnya tadi saya berubah cita-cita, saya berubah mindset, saya mulai berubah keinginan. Istri saya juga begitu, dia ketemu orang lain, dengar, ini bagus banget, iya ya gitu. Istri juga berubah, masing-masing berubah nih. Tapi kita nggak saling bicara. Orang yang berubah tapi nggak saling bicara, lama-lama jadi makin jauh. Itulah pentingnya komunikasi, supaya setiap perubahan, angan-angan, cita-cita, keinginan, passion itu diketahui pasangannya. Kalau nggak makin jauh, begitu jauh nih, aduh, anginnya kecil aja putus. Wow. Karena relasinya jauh. Ya. Nah itulah pentingnya komunikasi. Nah sekarang kalau komunikasi dari sisi pria, ya tentu kalau wanita pengen didengar, sebenarnya sama sih, laki-laki pengen didengar, tapi laki-laki itu lebih pengen kan dihormati dan dihargai. Makanya paling tidak suka laki-laki itu disalahkan, walaupun dia salah. Ibu-ibu denger tuh baik-baik. Yang pria coba komen, katakan saya setuju banget. Jadi laki-laki itu paling gak suka disalahkan walaupun dia salah. Makanya ibunya nih, saya kalau ini keinginan dari laki-laki bagaimana istri berbicara kepada suami gitu ya. Ya kita pengen itu ibu-ibu itu kalau bicara jangan sok pinter. Jadi misalnya gini, misalnya memang ibu nih, saya bilang atau saya menasihati ibu berdasarkan apa yang saya inginkan dari seorang wanita berbicara gitu ya. Kalau ibu bicara sama suami, walaupun suaminya itu bodoh, salah, ibu harus bicara seperti orang yang tidak pintar. Karena laki-laki paling gak suka punya istri pintar. Dia kalau paling pintar cari duit gak apa-apa Pak. Laki-laki paling senang kalau dirinya pintar. Dan paling laki-laki paling egonya tinggi, gak mau dibodoh-bodohi. Makanya ibu harus berbicara seperti kepada bos. Nah, makanya kenapa suami itu dengerin sekretaris, dengerin anak buahnya. Karena anak buah atau ibu-ibu yang menjadi sekretaris atau menjadi pegawai sama bos, kalau bicara sama bos itu kan nggak mungkin, kamu tuh salah, kamu tuh bodoh. Tapi Pak Bos, kok saya berpikir seperti ini kayaknya ya. Tapi saya nggak yakin sih. Nah, bosnya malah ngeliat, bener, yang kamu ngomong itu bener loh. Jadi kayak harus berbicara dengan seperti malah tidak yakin walaupun yakin. Nanti biar suami yang yakin. Biar dia yang merasa, jadi istri gimana nih? Suami salah nih. Istri yakin bener bahwa udah pasti salah, berkali-kali salah. Dan ibu yakin banget bahwa dia bener dan dia pinter. Jangan merasa yakin bener. Papa, kok saya kepikir begini ya? Tapi aku nggak yakin sih gitu. Tapi kayaknya kalau gini gimana ya? Biar suami tuh, oke, ini itu dia yang mengambil keputusan bahwa itu benar. Dia yang bawa, nanti dia akan cerita sama orang lain. Pendapat istrinya itu, tapi dia akui sebagai dia. Ya, karena walaupun tidak dari istri, tapi suami yang merasa. Karena dia berangkat kan, istri saya kan nggak yakin, aku yang yakin, gitu. Nggak apa-apa. Dan dengan itu justru yang penting istri akan didengarkan sama suami kan. Karena didengar sama suami, suaminya sukses berhasil. Tapi percaya ibu-ibu, nanti suatu ketika suami sukses berhasil, dia akan ditanya, misalnya anggap aja suksesnya luar biasa ya, ditanya sama wartawan segala macam, Pak, apa rahasia keberhasilan Bapak? Di balik pria sukses,
ada wanita bijaksana. Wah. Akhirnya dia ngaku, Pak. Iya. Tapi kalau ibunya ngomongnya sama begini, kamu tuh salah, Pak, nggak boleh begitu. Udah pasti berantem. Karena laki-laki nggak suka disalahkan, walaupun dia salah gitu. Jadi laki-laki sebagai kepala pengen dihormati, dan hormat itu kalau si istri berbicara layaknya seorang sekretaris atau pegawai, penolong lah. Udah istilah Alkitabnya sebagai penolong itu kan nggak boleh menggurui gitu ya, bukan dosen. Jadi itu cara yang menurut saya komunikasi yang baik. Gitu. Wow, jadi yang pertama tadi ternyata kita perlu tetap sesibuk apapun suami istri harus ada komunikasi bersama, ya. Walaupun sekarang di zaman seperti ini kita mungkin bisa menyiasatinya dengan video call atau sebagainya, tapi jangan cuma kita ngobrol dengan orang lain, tapi kita kemudian kurang ngobrol dengan pasangan kita. Dan sediakan waktu untuk curhat, istri mau curhat, mau cerita banyak hal, dan kita juga harus memberikan ruang untuk mendengarkan. Tapi yang kedua tadi ternyata cara komunikasinya. Alkitab berkata Sarah menyebut Abram tuannya. Iya, betul. Di mana ini bicara respect, karena penghargaan itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh para pria. Itu sebabnya para wanita kita harus belajar untuk mengerti bagaimana memposisikan, walaupun ternyata secara pendidikan, walaupun secara pengalaman, mungkin sang istri jauh lebih pandai daripada sang suami, atau berkali-kali sang suami buat kesalahan-kesalahan, dan akibatnya, nah kita jangan mengintimidasi, tapi kita bisa memberikan sebuah cara tadi yang komunikasi yang enak dan menyenangkan. Wah, luar biasa. Nah sekarang balik buat Bu Esther nih, buat Bu Esther. Bu, kira-kira dari setiap problem-problem komunikasi, Ibu mungkin bisa memberi tips sederhana buat para wanita dan para pria yang menyaksikan program ini. Bagaimana cara membangun komunikasi yang kuat, tidak tergoyahkan. Silakan, Bu. Iya. Kalau supaya kuat ya tadi kan relasinya harus kuat juga ya. Lalu semua itu berdasarkan cinta sebetulnya. Kalau sudah cinta tuh ngomongnya enak ya. Lalu usahakan untuk kepentingan bersama. Jadi misalnya tadi ya kita ada keputusan nih sesuatu masalah yang kita mau bicarakan. Tadi kita lemparkan keputusan di suami ya. Pak, menurut saya ini gini-gini, tapi menurut Papa bagaimana? Ini bagusnya buat Papa nih begini. Jadi bukan harus nurutnya saya gitu. Nah, untuk kepentingan si suami. Jadi suami pikir, oh iya juga ya. Ya sudah, Mah, boleh pakai keputusannya A gitu. Padahal kita sudah misalnya contoh anak mau sekolah gitu. Kita mau sekolah anak yang terbaik dong, tapi mahal. Ya. Ibu ya hanya mau anak selalu yang terbaik, tapi suami mikirnya duit. Maunya murah. Kalkulatornya jalan terus. Jadi kalau saya triknya Pak gini ya, kalau sekolah A nih biayanya segini, jaraknya gini, gurunya gini, yang B begini, menurut Papa bagaimana yang bagus ya. Saya maunya yang A nih Pak. Kalau menurut saya sih A ini bagusnya begini. Menurut Papa gimana ya? Tapi kita sudah bandingkan A sama B, jangan dengan yang lebih murah lagi Pak. Pasti dia boleh. Iya. Apalagi suami yang pelit-pelit gitu ya. Iya, begitu. Kira-kira begitu sih Pak. Jadi bagaimana kita bisa berhikmat dalam berkomunikasi ya. Ini penting sekali. Jadi tadi bukan soal waktunya saja, tapi cara penyampaiannya ya. Dan kita belajar mengerti bagaimana seperti permainan catur, bagaimana dia bermain cantik dalam komunikasi, dan ujung-ujungnya pun orang yang pandai bernegosiasi yang akan berhasil dalam hidup ini. Demikian juga dalam pernikahan. Tapi jangan bernegosiasi untuk kemudian untuk membohongi pasangan loh ya, untuk memanipulasi nggak boleh. Tapi untuk kepentingan bersama, tentunya untuk kepentingan Tuhan. Ya. Nah, pesan terakhir dari Pak Jarod mungkin ada kata-kata penting, silakan. Saya nyambung dengan yang Pak Lukas katakan soal Abraham ya, dan Sarah. Sarah itu dikatakan dalam kitab Petrus bahwa dia Petrus menasihati supaya ibu-ibu itu mengambil contoh Sarah yang menamakan Abraham itu tuannya. Nah, bicara Abraham ini kan akhirnya ya dengan cerita yang panjang, tapi singkat cerita kan sempat punya Hagar. Misalnya menikah lagi lah, tidak poligami, atau misalnya layangan putus tapi Sarahnya tetap dipertahankan gitu kan. Kalau dalam kisah sinetron layangan putus, si Kinan nggak mau dimadu gitu ya, memilih putus saja. Nah, tapi kalau menurut saya harusnya jangan memilih opsi putus, karena istri pertama itu yang berhak
hak atas suami. Kalau Maleaki berkata, bahkan Maleaki menasihati para suami supaya setia dengan istri masa muda. Nah, kembali kepada Abraham. Abraham sudah punya istri masa muda dan istri muda. Kalau bapak-bapak sudah pilih yang mana? Pasti akan semuanya pilih istri muda dong, ya kan? Bahkan dalam sinetron si Layangan Putus ini, Aris itu memohon kepada si Kinan. Pokoknya aku tetap cinta kamu, tapi aku nggak mau putus sama dia, gitu loh. Nah, kalau Abraham dan Sarah emang ceritanya berbeda ya, tapi ujung-ujungnya sama ujungnya nih, bahwa akhirnya Abraham memilih untuk memutus Hagar. Ya, dengan pesangon yang baik, menurut saya juga bukan sadis ya, tapi mempertahankan Sarah, istri masa muda. Jadi saya menasihatkan kepada ibu-ibu, justru ibu-ibu yang punya hak atas suami. Maleaki berkata kepada para suami, Maleaki pasal 1 itu bangsa Israel nggak diberkati, dan supaya diberkati lagi itu pasal 4. Ya, hati bapak kembali kepada anak-anak, kepada bapak. Pasal 3 yang sering dikotbahkan juga perpuluhan. Tapi pasal 2 itu supaya suami itu setia dengan istri masa muda. Kalau dia nggak setia dengan istri masa muda, bisa kaya, habis ujung-ujungnya, ditipu ujung-ujungnya, bangkrut ujung-ujungnya, segala macam malapetaka terjadi. Jadi saya memberikan saran kepada para laki-laki, setia dengan istri masa muda. Tapi istri masa muda, pertahankan pernikahanmu. Pertahankan itu suami, ya, rebut kembali, karena nanti Tuhan akan berbicara kepada para suami seperti Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Maleaki. Sekarang Tuhan berbicara lewat program ini, para suami setia dengan istri masa muda. Itu Pak saran dari saya. Wow, luar biasa. Jadi kita percaya sesukar apapun, seberat apapun kondisi pernikahan kita, tetaplah belajar setia dengan pasangan kita. Sebab ternyata ketika kita sepakat suami istri, terutama dalam komunikasi, percayalah Yesus sendiri berkata, di mana 2-3 orang sepakat, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pasti yang namanya pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan mujizat berkat Tuhan itu akan menyertai. Dan di mana ada kerukunan, di situ kita nggak perlu kejar berkat yang mengejar kita sendiri. Ingat, berkat bukan hanya soal uang. Ada orang berkata, oh tapi saya cerai, oh tapi saya selingkuh, saya kaya kok. Ingat, berkat bukan soal uang saja, tapi berkat bicara tentang selain keselamatan, damai, kebahagiaan, dan juga jadi contoh yang baik bagi banyak orang, terutama anak-anak kita. Dan saya percaya melalui 3 program Layangan Putus ini, mari kita menjadi orang yang seimbang, bukan hanya kuat secara rohani, tapi juga dalam pernikahan jiwa kita dan juga secara tubuh kita. Dan saya yakin bahwa program ini akan menjadi berkat buat setiap kita semua. Dan sekarang kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang saya minta untuk Bu Esther bisa mendoakan semua sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk program ini. Biarlah melalui program ini banyak rumah tangga yang diselamatkan. Amin. Bahkan juga boleh menjadi warisan yang terbaik bagi anak-anak mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa khusus buat ibu-ibu yang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka. Roh Kudus menguatkan mereka untuk tetap memegang janji nikah mereka, untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Dan Roh Kudus yang memberikan hikmat bagaimana ibu-ibu ini boleh menjadi istri yang bijaksana, ibu yang kuat dan baik, berhikmat bagi anak-anaknya. Hamba berdoa juga buat para suami, Tuhan berikan hikmat, berikan menjadikan suami yang baik, menjadikan ayah yang baik bagi anak-anaknya, sehingga rumah tangga ini boleh menjadi kerajaan surga. Amen. Dan menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Bapak, berkati program ini terus, berkati Pak Lukas, berkati Bethany Miracle Center juga Tuhan, menjangkau banyak rumah tangga anak-anakmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Saya percaya setiap kita diberkati, dan jangan lupa untuk Anda subscribe, Anda share, Anda like, Anda komen di YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan jangan lupa setiap hari jam 7 malam kami hadir dalam program yang menarik. Jadi sudah terus ikuti baik secara live maupun siaran ulangnya setiap hari, akan jadi berkat luar biasa. Kalau ada kesaksian maupun permohonan doa, kirimkan ke email maupun ke WhatsApp, dan juga Anda bisa follow di Instagram Lukas Kusuma maupun Bethany Miracle Center, dan juga di Facebook Bethany Church. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.